Kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Saya informasikan kembali sebelum kita berbincang langsung dengan narasumber kita terkait dari gangguan fungsi hati, bahwa STG Probio ini sekali lagi sudah bersertifikat halal dari MUI, kemudian juga sudah berbadan POM, dan yang pasti ini adalah best seller ya. Ini adalah produk herbal plus probiotik alami yang memang sangat bagus sekali dikonsumsi, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk anak-anak ini pun juga sangat bagus sekali dikonsumsi. Dan Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, bisa mendapatkan produk ini STG Probio di agen-agen di apotek-apotek yang telah ditunjuk oleh STG Probio. Dan khusus untuk wilayah Jawa Timur, Anda bisa mendapatkan STG Probio di Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Dan juga perlu saya informasikan untuk Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, STG Probio ini sangat mudah dalam mengkonsumsi. Dengan jus juga bisa. Kita bisa konsumsi pagi hari 2 seloki, pada malam harinya 2 seloki. Dan untuk Anda yang memiliki keluhan dengan kesehatan, silahkan Anda menambah dosis dari konsumsi. Bisa Anda konsumsi pada siang hari juga sebanyak 2 seloki. Produk ini akan lebih bagus kita konsumsi 1 jam sebelum makan. Kalau nanti misalkan kepepet, tidak sempat atau bagaimana gitu ya, nanti bisa kita konsumsi 30 menit sebelum makan. Bisa diserap oleh tubuh secepat mungkin. Apakah produk ini tidak boleh dikonsumsi setelah makan? Sebenarnya boleh ya, tapi memang yang bagus ini tetap kita mengkonsumsinya sebelum makan. Kembali lagi ke topik kita kali ini di Bincang Sehat bersama STG Probio, seputar dari gangguan fungsi hati ya Mas Ali ya. Iya. Kalau tadi saya sudah bertanya pada pakarnya, sebenarnya apa saja gejala dari fungsi hati. Jadi kalau misal kita memiliki gangguan fungsi hati, pasti ini memiliki gejala sebelumnya. Sehingga ketika kita mengalami, kita harus segera cek kesehatan kita ke dokter, ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Seperti itu, betul. Mas Ali ya. Iya. Mas Ali bisa memberikan informasi kesehatan tentang macam-macam penyakit yang terjadi sangkut pautnya dengan gangguan fungsi hati ini, kira-kira apa saja Mas Ali? Ya, sebetulnya banyak, seperti hepatitis, sirosis, kanker hati, pelemakan hati, bahkan kalau hati bermasalah bisa juga memicu ke diabetes, bisa juga memicu ke gangguan lambung, pencernaan, bisa juga mengganggu di mata, bahkan juga bisa mengganggu di sendi dan kulit juga, seperti itu. Karena apabila fungsi hati ini menurun, efek yang lebih bisa kronis, bisa juga ke pelemakan hati dan arahnya ke kanker hati juga bisa. Nah, biasanya yang di familiar di masyarakat adalah hepatitis, dan hepatitis sendiri banyak macam ya Mbak ya. Betul. Hepatitis sendiri ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, terus hepatitis autoimun, ada juga hepatitis alkoholik. Ini dari situ juga penyebabnya macam-macam seperti itu. Jadi memang kalau ada hubungannya dengan gangguan fungsi hati, ini adalah penyakit hepatitis ini yang paling dekat hubungannya dengan gangguan fungsi hati. Dan memang sudah dijelaskan oleh Mas Ali, dari hepatitis sendiri memiliki banyak macam dan juga tentunya banyak penyebab atau mungkin gejalanya ya Mas ya. Jadi nanti terkait dengan penyakit hepatitis yang sangat erat sekali hubungannya dengan gangguan hati atau gangguan fungsi hati, nanti akan kita bahas di dialog berikutnya atau di Bincang di lain Sehat kesempatan di berikutnya ya. Di lain kesempatan kita akan membahas seputar hepatitis, karena memang kalau hepatitis ini sangat banyak juga jenisnya dan itu harus dipahami. Betul sekali. Nah, kalau ada penyakit lain yang memang juga hubungannya itu sangat erat dengan gangguan fungsi hati, itu ada yang namanya abses hati Mas Ali ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah abses hati, ini saya sendiri juga belum begitu paham Mas Ali ya. Penyebab faktor dari abses hati itu apa ini? Bisa dijelaskan terlebih dahulu abses hati itu terkait apa gitu?
abses hati ini sebetulnya penyakit ini umum diderita pada masyarakat di daerah tropis seperti kita di Indonesia. Nah, terkait penyebabnya dari abses hati ini ada 3 kategori ya Mbak ya. Yang pertama adalah faktor bakteri, yaitu sebagai penyebab abses hati ya biasanya identik dengan bakteri amoeba. Amoeba sebagai penyakit atau penyebab abses hati ini terutama amoeba yang histolik ya. Terus jamur juga sebagai penyebab abses hati. Nah, abses hati sendiri yang disebabkan oleh bakteri ini disebut abses hati biogenik ya. Ini tentu ya memiliki faktor risiko dari faktor makanan ya. Makanan-makanan ini terkait kebersihan dan cara pengolahan ya. Terus memiliki masalah pada hati misalnya infeksi. Karena abses hati sendiri ini adalah lubang-lubang kecil pada hati yang penuh dengan nanah. Ini kan dari infeksi ya sebetulnya. Ini terus terkait resiko jenis kelamin wanita mungkin beresiko lebih tinggi daripada pria. Nah, terus usia biasanya usia-usia yang sekitar umur 60-an ke atas. Ini abses hati ini juga dapat terjadi pada muda tapi sangat jarang. Makanya saya sampaikan ini penting bagi usia-usia yang lebih dari 50 ini mulai apabila ada masalah terkait mungkin keluhan keju, linu ataupun keluhan gangguan pencernaan dan sebagainya, ini bisa juga karena faktor fungsi hati yang sudah mulai menurun juga seperti itu. Oke, untuk kali ini kita membahas seputar abses hati ya. Ada bermacam-macam kayak gitu. Nah, ini kenapa kalau wanita atau perempuan itu akan berisiko lebih tinggi dibandingkan pria, itu penyebabnya ini apa ini Mas Ali? Ya, karena biasanya wanita ini dari pola makan terus aktivitas berbeda, dan wanita ada masa namanya menstruasi ya. Terus ini juga terkait darah. Yang berikutnya adalah penggunaan pil KB ataupun KB, baik itu menggunakan hormon estrogen. Ini juga mempengaruhi di fungsi hati seperti itu. Oke, jadi memang kalau dikatakan perempuan itu faktor resikonya lebih tinggi, ternyata memang ada sabab musababnya atau sebabnya memang sudah jelas seperti itu ya. Jadi untuk Anda sahabat sehat Indonesia, khususnya untuk perempuan sama dengan saya, nah ini memang benar-benar harus lebih menjaga kebersihan kita kayak begitu, terutama dari kebersihan ala vital atau mungkin makanan yang kita konsumsi. Karena biasanya wanita itu pemakan segalanya Mas Ali ya. Padahal sama semua laki-laki juga. Tapi lebih parah ini biasanya. Akan tetapi karena faktor wanita itu secara kodrat saja beda ya. Kalau wanita kan ada siklus bulanan yang kalau laki-laki kan tidak. Nah, kadang-kadang pada saat siklus tersebut ini tidak diperhatikan terkait asupan nutrisi makanan yang tentu apabila pada saat bulanan ataupun setelah menstruasi itu harusnya paham akan makanan-makanan yang tentu baik untuk hati seperti itu. Oke, dan terkait dari faktor resiko atau mungkin penyebab abses hati sendiri untuk penyakit ini, apakah ini bisa menular ini, Mas Ali? Sebetulnya tidak ini, tidak bisa menular memang, tidak. Karena ya dari diri sendiri tadi. Abses hati sendiri ini ternyata tidak bisa menular, tapi itu tergantung pada kebersihan dan cara kita menjaga kesehatan kita. Iya, dari pola makan, dari ya istilahnya bahkan faktor pikiran juga bisa. Tapi yang terutama dari pola makan yang saya sampaikan tadi, kebersihan makanan terutama. Dan juga pastikan pola hidup kita. Jadi kita memang harus selalu menjaga kesehatan kita, tidak hanya dari makanan yang kita konsumsi, kebersihannya dari makanan yang kita konsumsi ya diri kita sendiri Mas Ali ya. Jadi kurangnya olahraga, istirahat ini pun nanti juga bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit gitu ya. Betapa pentingnya kita menjaga pola hidup kita dan asupan gizi yang kita konsumsi setiap harinya, seperti itu ya. Baik, untuk sahabat sehat Indonesia, bersama STG Probio di Bincang Sehat kali ini, nanti kita akan berbagi informasi kembali seputar bagaimana sih cara mengatasi fungsi hati, bagaimana kalau misalkan kita membantu menyembuhkan atau mengembalikan fungsi hati kita dengan mengkonsumsi STG Probio, seperti itu. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya, jadi pastikan Anda semuanya tidak beralih channel dari radio kesayangan Anda.